Lah terus selama ini kita nyari apa? Maka fatawakkal 'ala Allah. Nah, tawakal kepada Allah itu juga harus difahami seperti hadis waktu kisahnya unta nggak diikat. Yang pas ada waktu itu zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat datang mau sholat berjamaah, lalu sahabat lain melihat untanya belum diikat, lalu mengingatkan, diikat dulu untanya baru sholat. Enggak, saya mau tawakal sama Allah. Lalu sahabat ini masuk sholat tanpa mengikat unta beliau. Selepas sholat untanya hilang. Akhirnya sahabat heboh, dibantu nyari, ketemu di salah satu ladang kurmanya seorang sahabat. Diambil untanya, dibawa ke hadapan Nabi, diadukan kisah ini. Ya Rasulullah, tadi laki-laki ini udah kami nasihati untuk diikat untanya, tapi dia bilang saya sudah tawakal kepada Allah tanpa mengikat untanya. Lalu dia sholat, ternyata selepas sholat untanya dia pergi. Kami cari, akhirnya ketemu. Bagaimana ya Rasulullah, apakah benar bertawakal dengan tidak mengikat untanya? Nabi jawab, auka makal, kata Rasulullah, bukan gitu tawakal. Tawakal itu kamu ikat dulu untamu baru sholat. Jemaah datang bawa mobil, pintu mobilnya dibuka, kunci mobilnya di dalam, STNK-nya di dalam, BPKB di dalam, tinggal sholat. Pak, kunci dulu tuh mobilnya, matiin mesinnya, kunci mobilnya. Enggak Ustadz, sudah tawakal sama Allah. Itu bukan tawakal namanya. Sengaja menyerahkan mobilnya kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi tawakal itu bukan cuma sekedar dimaknai udah tawakal aja, bukan sekedar tawakal aja. Tawakal emang harus, tapi kita juga harus performa terbaik. Tawakal, udah tawakal ya, tawakal gimana? Kitanya harus performa terbaik. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah beri untuknya jalan keluar terbaik. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau kita tawakal sama Allah, nanti Allah jadi pencukup. Jadi tawakal jangan sekedar dimaknai bertawakal saya mah, ibu ngapain? Enggak, saya mah ngapa-ngapain. Ntar rezeki juga datang sendiri. Saya udah tawakal, yang penting jemput dulu. Kan masing-masing itu belum tentu berada di level rezeki diantar. Kebanyakan kita kan masih rezeki harus dijemput. Performa terbaik. Lakukan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik semampu yang kita bisa. Perform aja. Toh kalaulah kita melakukan hal-hal terbaik yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan, kita tuh nggak rugi kok. Innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Allah la yudhi', nggak pernah menyia-nyiakan ajrul muhsinin, orang yang mau terus berbuat baik. Jadi tawakal jangan disalah artikan nggak ngapa-ngapain. Justru artikanlah tawakal itu sebagai perjuangan keras sekuat tenaga secara totalitas. Setelahnya serahkan Allah menentukan hasil akhirnya. Jangan juga dikit-dikit bersembunyi di balik takdir. Kenapa nih? Ya udah takdir, nggak bisa hadirin. Apa-apa yang masih bisa di ranah kita upayakan yang terbaik. Kalau udah terjadi setelah mengupayakan yang terbaik, kejadian itu takdir. Tapi kata-kata qadarullah tuh jangan disalah artikan. Qadarullah, insya Allah. Kita nih sering mensalah artikan qadarullah, insya Allah. Nanti datang ya, saya undang, insya Allah. Padahal nggak datang. Padahal insya Allah itu artinya 99% insya Allah saya akan datang.
Tapi sekarang kadang-kadang orang insya Allah itu dipakai untuk sesuatu yang dia sembunyikan, atau dia nggak mau datang tapi bersembunyi insya Allah padahal nggak datang. Makanya ini PR juga. Diundang, datang ya, jawabannya insya Allah, ternyata nggak datang. Giliran besoknya ketemu papasan ditanya, loh kemarin kenapa undangannya nggak datang? Kan saya undang. Qadarullah. Jadi main dua-duanya tuh. Insya Allah, qadarullah. Dia menempatkan insya Allah, menempatkan qadarullah bukan pada tempatnya. Bukan untuk itu insya Allah qadarullah. Jadi hadirin, masa kita sudah tahu tentang arti tawakal terus kita nggak perform yang terbaik? Yang baik dulu semampu yang kita bisa. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Bertawakal kepada Allah kalian, sungguh engkau berada di atas kebenaran yang sangat nyata. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idzal wallau mudbirin. Allah berfirman, sungguh engkau tidak bisa menjadikan orang yang mati bisa mendengar, tidak pula bisa menjadikan orang yang tuli dapat mendengar doa atas seruan-seruan idza wallau mudbirin, apabila mereka telah berpaling ke belakang. Ayat ini juga memberi peringatan kepada kita di ayat 80, orang kalau sudah tertutup hatinya, terkunci matanya, atau tertutup matanya terkunci hatinya, kadang sulit menerima kebenaran. Mau sebagaimanapun kita memberitahu. Kalau Allah berfirman, apa sih yang membuat tertutup? Kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang menutup hati-hati kalian, yang membuat kulub kalian itu terkunci, maka nu yaksibun, sebab karena apa yang kalian telah kerjakan. Pisau tidak pernah diasah, kian lama pasti akan menumpul. Diri kita dengan iman, kalau tidak diperbaharui dengan ilmu, dan kita terlena dengan gemerlap dunia, pasti iman kita itu menumpul, luntur, ternoda. Pekanya hilang, akhirnya walhasil kalla bal rana ala qulubihim. Ada ronnya di kulubnya kita. Ron itu artinya penghijab, penghalang. Di hati kita tuh ada penghalangnya. Maka nu yaksibun, karena apa-apa yang kita kerjakan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mau tahu sejatinya kita akan dibersihkan hatinya, coba lihat dari amal-amal harian yang konsisten didawamkan. Karena ngaji subuh syuruk kayak gini, ini modelan-modelan ngasah pisau sebenarnya. Setiap hari ngaji, bahas ayat, baca Quran, zikrullah, zikir pagi, zikir petang, sayyidul istighfar. Itu seperti menajamkan pisau dengan diasah. Tiap hari kita diasah, tiap hari. Maka lama-lama iman itu muncul pekanya. Kalau sekali aja kita nggak datang ke majelis ilmu, seperti mata tajam tiba-tiba dibenturkan kepada tulang. Akhirnya mata yang tajam itu sedikit ada yang menumpul. 2 hari tumpul lagi, 3 hari tambah tumpul, 4 hari tambah tumpul. Begitulah kondisi iman. Makanya Nabi bilang, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremehkan kebaikan-kebaikan kecil yang sering disepelekan.
Justru kebaikan kecil itu tuh menghantar pada kebaikan. Jangan diremehkan. Kita mau dapat sesuatu yang besar, tapi kita ogah atau enggan melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan dimulai dari kebaikan-kebaikan terkecil. Gimana mau datang kebaikan yang besar? Kebaikan besar itu akumulasi dari kebaikan-kebaikan kecil, rutin dilakukan, rutin didawamkan, Allah hadirkan kebaikan yang lebih besar. Jadi kalau orang hatinya sudah mati, nggak bisa dia mendengar nasihat. Kalau orang itu sudah balik arah, nggak mau mendengar nasihat. Dan kalau orang ini sudah tuli tersebab karena terlampau banyak kekeliruan yang dikerjakan, nggak bisa dengar nasihat. Jadi nasihat itu untuk siapa? Untuk yang hidup hatinya, sehat jiwanya. Itu nasihat tuh. Hati-hati yang berpenyakit dia nggak bisa dengar nasihat. Jadi jamaah teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, bersyukur banget kalau sampai pagi ini kok masih berkenan belajar bersama, nerima nasihat. Berarti tandanya hatinya masih hidup. Berarti tandanya hatinya itu masih hidup, dan itu tanda iman. Kalau hati kita masih hidup, itu tanda iman.